Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah mengalami lahir baru, seperti percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, maka itu berarti bahwa kita dituntut untuk terus bertumbuh supaya kita tidak berhenti menjadi bayi yang bayi rohani saja, tapi hendaknya kita terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani atau mencapai kedewasaan rohani. Itulah yang dimaksud dalam ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, karena pasti beda cara hidup, cara pikir orang yang masih bayi secara rohani dengan orang yang sudah dewasa secara rohani. Dan itu yang dituntut dari kita sebagai umat, untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dituntut dari kita? Apa syarat supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Karena bisa jadi kita sudah dewasa secara jasmani, tapi kita masih bayi secara rohani. Tapi bisa terjadi juga bahwa kita belum dewasa secara jasmani, tapi justru kita sudah dewasa secara rohani. Ada dua hal yang dituntut dari kita untuk kita bisa mencapai kedewasaan rohani, ataupun supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani itu. Yang pertama dalam ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah. Apa yang harus kita buang? Segala kejahatan, tipu muslihat, yang kalau saya gabungkan itu semua adalah dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi dengan kata lain, hal yang pertama supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, maka yang pertama kita harus membuang segala dosa ataupun bertobat dari segala dosa kita. Karena dosa itu ibarat penyakit dalam tanaman, dosa itu ibarat benalu dalam suatu tanaman yang akan merongrong pertumbuhan dari tanaman itu, sehingga dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, dengan normal. Demikian juga dosa itu ibarat benalu itu yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita, sehingga dari sisi jasmani kita dewasa, tapi rohani kita belum dewasa. Nah, karena itu kita perlu terus belajar untuk kita terus membuang segala dosa, untuk kita terus bertobat dari dosa-dosa kita, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Dosa apapun juga harus kita diagnosa dalam diri kita inventarisir dalam diri kita, dan kita menemukan kalau ada segala kejahatan, segala tipu muslihat, ada segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu harus dibuang, harus ditinggalkan, harus bertobat dari dosa-dosa itu, supaya kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita bisa bertumbuh, ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah selalu rindu akan firman Tuhan.
diibaratkan di sini jadi seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Karena persyaratan utama seorang bayi yang baru lahir supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan normal, dengan sehat, maka air susu ASI dari seorang ibu ataupun susu kemasan itu sesuatu yang sangat penting dan utama bagi pertumbuhan seorang bayi itu. Demikian juga untuk pertumbuhan rohani kita. Kita selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Karena firman itulah yang menjadi makanan ataupun susu rohani bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Tanpa firman, maka kita tidak mungkin bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan normal. Makanya Yesus pernah berkata, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi selalu merindukan firman dalam hidup kita dan terus mempelajari firman dan terus melaksanakan firman dalam hidup kita. Itu sesuatu yang sangat penting dan sangat vital bagi pertumbuhan rohani kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi mari kita mulai belajar membiasakan diri untuk kita selalu mau membaca, mendengar, merenungkan firman, dan terus menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan dalam kedewasaan rohani kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Supaya kami bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kami harus membuang segala dosa ataupun bertobat dari dosa kami. Kami harus selalu rindu akan firman dan terus melakukan firman itu dalam hidup kami. Maka kami akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.